Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita pasti pengen ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana caranya supaya amal ibadah kita diterima? Nah, ini dijelaskan di dalam agama Islam. Ada 2 syarat supaya amal ibadah kita diterima. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apa artinya ikhlas? Yaitu memurnikan tujuannya, niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ketika dia sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena biar dipanggil, wah ini si fulan ahli ibadah, sergep. Ya. Ketika dia umroh atau haji, betul-betul lillahi ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul bait. Untuk Allah ibadah haji itu, bukan untuk manusia. Jadi bukan karena dia berangkat umroh atau haji biar nanti dipanggil dapat gelar baru Pak Haji dan Bu Haja. Sehingga kalau nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, ngamuk. Ya. Mosok wis entek akeh iki. Nunggune ae pirang tahun. Ya. Masih dipanggil Pak RT tok. Demikian seterusnya. Amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, kalau kita nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, percuma, ya, nggak berguna. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan, salah satu awwalu man tusu'ira bihimun nar. Ada 3 golongan yang pertama kali diseret, dicampakkan oleh Allah ke neraka. Siapa mereka? Ya, mereka bukan bandar narkoba, Pak. Mereka bukan pezina. Mereka bukan preman. Ternyata yang pertama kali diseret oleh Allah ke neraka, yang pertama orang yang jihad. Dia mengorbankan nyawanya, hartanya, waktunya. Perang. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Masya Allah. Ini amalannya keren-keren nih. Jihad, membaca Al-Quran, sedekah. Ini amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Tapi kenapa justru mereka yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka? Gara-gara mereka enggak ikhlas. Yang satu ya jihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya dipanggil sebagai pahlawan, pemberani. Yang satu membaca Al-Qur'an supaya dipanggil qari, suaranya merdu sekali. Yang satu lagi bersedekah supaya dipanggil dermawan, loman, ya. Akhirnya dicampakkan oleh neraka. Makanya menata niat, meluruskan niat, ini berat. Seorang ulama pernah mengatakan, ma'alatstu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada suatu amalan yang lebih berat bagi saya daripada menata niatku. Setiap kali aku tutup pintu riya, muncul dari lubang yang lain. Berat ikhlas itu. Ya, menata niat. Maka kita harus berusaha. Amal kita ini sudah sedikit. Jangan sampai wis titik ka ikhlas bisa. Ya, kata sebagian ulama, inna a'malakum qalila. Amal kalian itu cuma sedikit, nggak banyak. Fa ahlisu fi hadzal qalil. Ikhlaskan pada yang sedikit ini. Ya, jangan sampai udah cuma sedikit amalnya nggak ikhlas bisa. Akhirnya nggak ada gunanya. Sayang. Yang kedua, syarat yang kedua agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu beramal ibadah sesuai
tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini anjuran bagi kita untuk mengikuti Nabi. Baik dalam sholat, baik dalam akhlak, baik dalam ibadah, ya, niru Nabi. Makanya jangan salah idola, Pak, ya. Ya, idolakan Rasulullah. Teladan kita ini Rasulullah. Jangan salah idola, jangan salah figur. Almar'u ma'aman ahabba, karena orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Kalau sampai idolanya Nabi, para sahabat, nanti dikumpulkan sama Nabi dan para sahabat. Lah kalau yang idolanya orang kafir, ya, dikumpulkan sama orang-orang kafir nanti. Ini penting, jangan sampai kita salah idola. Ada sebagian orang salah idola. Orang Islam mengidolakan orang kafir. Ya, malah kadang-kadang namanya ditempel di kaosnya. Tuh banyak tuh, ya, yang pakai kaos tulisannya Ronaldo, Messi. Nah, Ronaldo, Messi orang kafir toh? Nah, tapi dengan bangganya dia pakai, dia idolakan. Kadang gambarnya, beritanya dia ikuti. Orang kalau sudah mengidolakan, maka dia akan berusaha, akan niru. Cara makannya ditiru, rambutnya ditiru, tendangannya ditiru, akhirnya opo-opo ditendang. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, teladan kita, idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah nggak mengikuti tata cara Rasulullah, percuma. Nggak berguna karena nggak diterima oleh Allah. Dengan tegas Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan ibadah yang nggak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Artinya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak memenuhi syarat. Ya, alamatnya salah. Kalau sampean misalkan ngirim barang alamatnya salah, balik, dikembalikan sama posnya. Begitu juga kalau kita ini melakukan amal ibadah, kemudian nggak pakai tuntunan Rasulullah SAW, pakai tuntunan sendiri, nggak diterima sama Allah, tertolak. Eman-eman, kita sudah mengorbankan waktu kita, sudah mengorbankan tenaga kita, sudah mengorbankan harta kita, tapi ternyata nggak diterima sama Allah SWT.